show the attitude from Cherry and from Mandarin Oriental stores. So we have confidence we will have a breathtaking performance in sharply speed soon. Because we have the same belief, we have the same beliefs. Cherry offers a good product, and Mandarin Oriental stores offer good service and customer experience. With this kind of good product, good experience with customer, and good service, we believe all of these factors will lead a good future. And the good future will not happen without your help either. So thanks again for coming, all the media friends. Let's do more communication, and all your questions, all your concern is a warm welcome. Okay. Thank you. That's all from my end. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan media. Terima kasih atas kehadiran hari ini dalam rangka press conference. Hari ini hari grand opening Cherry satu-satunya Kota Medan, di mana kami akan sangat yakin bahwa produk Cherry ini dapat sambutan yang positif dari masyarakat Kota Medan. Dan kami punya keyakinan bahwa kami akan membuat target penjualan di Kota Medan untuk dalam setahun akan mencapai 100 unit per bulan. Kira-kira itu harapan kami, sesuai dengan investasi kami yang begitu besar, dengan showroom yang begitu megah dan begitu luas. Adapun keunggulan produk Cherry, satu-satunya produk yang memberi garansi engine 1 juta kilometer maupun 10 tahun. Yang ada di dunia ini cuma merek Cherry. Ya, mobil Cherry yang berani memberikan garansi 1 juta kilometer atau 10 tahun buat engine. Ya, ini penjelasan ringkas dari saya. Terima kasih. Rekan-rekan media lah yang bisa menyuarakan kepada khalayak ramai. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering muncul ketika kami melakukan grand opening dan melakukan press conference tentang Cherry. Betul yang dikatakan tadi bahwa China itu punya produk dari paling bagus sampai dengan yang paling bawah. Nah, Cherry menempatkan diri yang the highest one. Cherry menempatkan di kelas atas. Kami mengusung quality, kami mengusung desain, kami mengusung keamanan dan kenyamanan, dan itu bisa kita buktikan. Jadi bukan hanya sekedar slogan. Jadi kalau kita bicara quality, kalau pada waktu nanti bisa lihat mobilnya, quality pada saat dilihat detailnya itu merupakan satu pekerjaan teknologi tinggi. Oke. Kalau bicara quality, tadi Pak Hengki sudah sebut, salah satu kekuatan kami bahwa mesin itu kita garansi 1 juta kilometer atau 10 tahun. Orang bertanya-tanya, kok berani? Karena memang mesin itu Cherry yang buat sendiri. Jadi ini kekuatannya. Yang kedua, desain. Kalau kita bisa lihat, kehadiran Omoda ini hype, Pak. Jadi launching pada bulan Februari di IMS tahun 2023 itu kita launching. Pada saat kita launching selama 10 hari kita bisa get SPK itu kurang lebih 500. Setelah IMS kita berjalan di bulan Maret, April, Mei, Juli itu taking SPK-nya tetap bagus. Nah, ketemu lagi dengan Gias 2023 bulan Agustus kemarin. Itu
kita dapat second wave lagi. Jadi penerimaan Omoda ini di market luar biasa. Apa yang mereka suka dari Omoda atau produk Cherry? Pertama, priority adalah desain. Jadi align dengan fokusnya Cherry. Yang ketiga, about kenyamanan Pak dan keamanan. Kita tahu Cherry International yang berpusat di Wuhu, China, itu perusahaan otomotif China yang menempati ranking 1 untuk ekspor dari China ke belahan bumi manapun, terutama Eropa. Jadi kalau produk China bisa mengekspor ke Eropa, itu artinya sudah lulus yang namanya sertifikasi 5-star NCAP. Itu setiap negara di Eropa punya, Australia punya, Amerika juga punya. Nah, itulah yang membuktikan Cherry mengusung keamanan dan kenyamanan. Nah, sehingga ini yang harus kami publikasikan terus-menerus dan customer merasakan. Nah, seiring waktu Cherry sudah berada di Indonesia, 3 hal tadi menjadi key point kami, Pak. Dan customer, kami berusaha engagement dengan customer, karena satu hal mungkin yang tidak ada di merek lain ya Pak ya, mungkin Bapak bisa publish ini. Setiap pembeli Omoda, setiap pembeli Tigo Series itu serta-merta akan jadi membernya keluarga besar Cherry Pak, di dalam satu grup WhatsApp. Jadi saya contohkan, misalnya Bapak beli Omoda, saya izin sama Bapak saya invite ya masuk di grup Omoda. Maksudnya apa? Karena kami tahu mobil kami ini high tech. Kita di ruangan ini aja beli handphone Pak, saya yakin lah kita beli handphone ada manual booknya kan. Jadi pada saat kita beli, yakin nggak Bapak buka manual book? Saya nggak yakin. Beli langsung oprek, yang ada hack, kan gitu. Nah, atas dasar itulah kami yakin setiap pembeli Omoda kami invite jadi di grup WhatsApp, karena mobil ini mobil teknologi, banyak yang mereka mungkin tidak tahu. Salesman kami berusaha menjelaskan. Cuman pada saat delivery, kami yakin delivery customer kami itu tidak punya fokus untuk memperhatikan itu. Nah, dengan ada WhatsApp group, directly ketika dia ada masalah, dia akan bertanya di WhatsApp group. Dan kami akan merespon itu dalam 1 kali 24 jam. Tentang apa saja. Menariknya, membersnya udah makin banyak Pak. Jadi ada pelaku-pelaku pertama yang komplain, yang bertanya ini, bertanya itu, tim service menjawab. Nah, customer yang udah kita solve the problem, berikutnya ada pendatang baru punya kasus yang sama, bukan kami yang jawab Pak. Yang menjawab adalah customer-customer yang ada di grup itu. Salah satu kegiatan kami dalam rangka meyakinkan konsumen kami di Indonesia bahwa Cherry secara produk punya high quality dan kita confident dengan keamanan dan kenyamanan. Mungkin itu yang bisa menjawab Pak. Terima kasih. Dulu kenapa nggak Medan? Nah, sebetulnya hanya masalah waktu pembangunan Bu. Jadi kebetulan Pekanbaru bangunnya lebih cepat. Jadi begitu mereka sudah selesai, ya kita harus lakukan grand opening karena ini penting buat masyarakat sekitar. Karena kalau kebiasaan di bisnis otomotif, kalau showroomnya masih dibangun, orang nggak peduli itu belum ada merek segala macam. Tapi begitu udah finish, itu biasanya salesman-nya orangnya confident. Terus customer juga yakin, oh showroomnya udah jadi, semuanya udah naik merek dan naik pilot. Nah, karena ini Medan ini kan bangun 2, satu di SM Raja Tengah Kota, satu di Amplas. Nah, memang take time karena juga showroomnya besar. Ya, jadi itu jawabannya. Jadi sebenarnya ya wajar lah kalau orang Medan komplain kan kenapa nggak Medan dulu kan gitu. Oke. Yang kedua tentang jualan, tadi Pak Hengki bilang ya memang kalau kita lihat bangunan sebesar ini, kalau jualannya cuma 20-30 nggak balik modal ya, nggak balik modal. Secara ekonomis nggak masuk. Ya, sehingga Pak Hengki kami ya, menargetkan bahwa 100 itu ya harus dicapai, sehingga operasinya akan jadi sehat, kan begitu. Per dealer ya Pak ya? Per dealer ya. Nah,
Terus udah berapa nih jualannya selama ini buka? Jadi kami sebelum resmi dibuka, kami udah jualan. Jadi dengan kantor apa adanya kita udah jualan ya, in average 20 unit per outlet. Ini udah bisa menghasilkan 20 unit per bulan, yang di SMK aja juga 20 unit. Nah dengan harapannya kita akan ngegas setelah di grand opening, timnya ditambah, ya kita activity-nya kita tambah, itu akan bergerak ke 50, 70, dan 100 pada akhirnya. Pak Ki mau tambahkan saya? Ya, saya kira cuma itu apa yang sudah dijelasin Pak Hakam, ya sama dengan apa yang mau saya sampaikan. Kami sangat optimis sehingga kami berani melakukan investasi secara besar-besaran. Jadi seperti tadi penjelasan Pak Hakam bahwa kenapa di Pekanbaru, ya memang size daripada showroom di Pekanbaru dibanding di Medan kita jauh lebih besar. Jadi pekerjaan itu juga banyak. Ya kira-kira demikian. Terima kasih. Ya. EV Omoda itu kami perkenalkan saja di Gias 1 unit. Niat kami cuma memperkenalkan, belum mau taking SPK. Tapi animo masyarakat yang datang ke Gias pada mau pesan. Ya udah, kami bicara dengan manajemen, ini gimana? Ya udah, saya punya usul, oke, boleh lah. Jadi kami taking SPK di Gias, harga on the road-nya belum ada, Bu. Gak ada harga on the road. Terus tanda jadi pun kami minta 10 juta. Karena yang biasa-biasa kalau orang pesan itu cuma 5 juta. Ini kami bilang ya udah, belum ada harga, terus kami minta tanda jadi 10 juta. Apa yang terjadi? Selama Gias kami bisa dapat 100 SPK. Nah, jadi Mr. Frank and others from Joko bertanya-tanya, unik ya Indonesia. Belum ada harga, tanda jadi 10 juta, orang mau pesan. That is Indonesia, saya bilang. Nah, habis itu disusul dengan BCA Expo yang cuma 3 hari. Kami pajang 1 unit EV, kami dapat 40 SPK. Dan berlanjut Gias di Surabaya, sekarang masih berlangsung aja Gias di Semarang. Nah, khususnya Medan pun banyak orang-orang Medan yang unik. Belum ada unitnya, tapi mungkin dia udah lihat di YouTube, dia berani taking SPK. Udah kurang lebih 20-an ada ya. Udah ada 20 Omoda EV yang pesan di Oriental Medan. Demikian. Yes, as you notice, actually we already started production locally, and I don't know if you have paid attention to what we introduced in Gias or not, but the Omoda Fab EV. That car we will produce in Indonesia with a lot of localization. And Omoda Fab EV will be the first, Indonesia will be the first country to launch the Omoda Fab EV on the right-hand drive market at the beginning of next year. So 100% we are under process to do more localization. I can introduce some step. Current, we already do some localization. In the future, we will make 40% of localization to match the policy. And then we want to export our product to other countries. But currently we are already negotiating with some government in other countries. So once we confirm, we produce local in Indonesia and export to the other country. Right. That is a step of localization and export. More details. Pertanyaannya bagus. Jadi pasti karena Chery ini sudah menunjuk Indonesia sebagai base produksi mobil setir kanan. Jadi kebutuhan mobil setir kanan di seluruh dunia akan base-nya Indonesia. Karena mereka sudah menunjuk, sehingga mereka akan build localization. Oke.
Oke. Nah, sekarang ini dalam tahap mengejar lokalisasi itu ke 40%. Progres ini berjalan. Nah, tadi Mr. Frank bilang, Omoda EV kita pun yang nanti kita akan launching di Januari itu pun sudah dibuat di sini. Jadi Chery itu datang ke Indonesia pertama kali pakai SKD namanya. Jadi masih body sudah dicat segala macam, tinggal dirangkai. Hari ini kita sudah CKD. Jadi Chery juga ada invest lagi. Nah, kalau udah CKD itu bodinya udah dibuat di sini, sudah dicat di sini. Nah, itu semua dalam rangka mengejar localization atau TKDN yang 40%. Jadi ini menegaskan saja apa yang disampaikan oleh Targetnya kapan? target. Ya, jadi dari awal tahun 2024 kita udah mau mencapai 40%. Jadi saya mau tambah satu lagi di sini ke depannya kita nggak cuma produksi yang steel kanan, steel kiri, kita juga mau ekspor ya dari Indonesia ke seperti negara Vietnam atau Filipina ya jadi kita rencananya di awal tahun 2024 sudah bisa ekspor. Jadi waktu itu kita pasti sudah mencapai 40% TKDN. Ya.